Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Wali Songo, yaitu masjid-masjid peninggalan Wali Songo. Sebelum kita memulai belajar bersama, marilah kita berselawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berselamat kita mendapat syafaat oleh Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Dalam menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa, Wali Songo membangun sebuah masjid untuk mempermudah dakwahnya ke masyarakat. Pembangunan masjid selain sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga digunakan untuk mengumpulkan masyarakat untuk berdakwah dan mengajarkan ajaran agama Islam. Di antara masjid-masjid yang dibangun oleh Wali Songo, yang sebagian masih kita bisa jumpai di antaranya. Yang pertama ada Masjid Sunan Gresik. Salah satu peninggalan Sunan Gresik adalah Masjid Malik Ibrahim yang berada di Dusun Pesucian, Desa Leran, Gresik, Jawa Timur. Masjid Malik Ibrahim memiliki gapura berbentuk melengkung persegi, pintu masuk berbentuk lengkung, dan sepasang ornamen simetris serta hiasan kaligrafi. Masjid ini memiliki atap bergaya limasan dengan puncak terbuat dari gerabah. Di dalamnya terdapat mimbar kayu yang memiliki berbagai ornamen yang menghiasinya. Ruangan di dalamnya terdapat 4 pilar penyangga bagian tengah masjid, dan ada mata air di sekitar Masjid Malik Ibrahim. Masjid ini juga memiliki beduk yang terletak di teras samping. Selanjutnya ada juga Masjid Sunan Ampel. Masjid Ampel didirikan pada tahun 1421 Masehi oleh Sunan Ampel bersama kedua sahabatnya Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta para santri. Masjid Ampel berada di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, sekitar 2 km ke arah timur dari Jembatan Merah. Masjid Ampel memiliki sebuah bangunan utama yang beberapa kali mengalami pemugaran. Tercatat sudah 4 kali pemugaran dilakukan di bangunan utama masjid. Saat ini Masjid Sunan Ampel memiliki luas kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi. Masjid ini memiliki 16 tiang penyangga di dalam bangunan. Semuanya dibuat dari kayu jati. Tiang-tiang tersebut memiliki ukuran 17 meter. Semuanya dibuat tanpa adanya kayu yang disambung. Meski sudah hampir 6 abad berdiri menyangga bangunan masjid, tiang-tiang tersebut masih tampak bagus dan kokoh. Bahkan ukiran-ukiran yang ada pada tiang tersebut belum terlalu rusak. Selain tiang-tiang yang ada di dalam masjid, pintu yang ada pun masih asli. Jumlahnya sekitar 48 buah dengan ukuran lebar 149 cm dengan tinggi 2 meter yang terbuat dari bahan kayu jati. Pintu ini memiliki ventilasi berbentuk setengah lingkaran dihiasi pada bagian teralis. Tidak hanya bangunan utama masjid yang memiliki keunikan, tetapi terdapat juga menara Masjid Sunan Ampel yang juga memiliki keunikan. Menara ini adalah menara azan, tingginya mencapai 50,7 meter. Bentuknya menyerupai mercusuar dengan bentuk bagian badan bulat, dan terdapat sebuah ruangan di bagian atas untuk mengumandangkan adzan. Di area masjid terdapat sumur di sebelah tiang menara Masjid Ampel.
Ada juga bangunan pendopo yang memiliki bentuk atap limas. Pendopo ini dahulu digunakan sebagai tempat untuk berdakwah atau melakukan kegiatan diskusi mengenai keislaman. Pada bagian dalam masjid ada sebuah mihrab yang masih asli. Mihrab ini digunakan Sunan Ampel sebagai tempat untuk berkhotbah. Mihrab ini sudah tidak digunakan lagi, hanya diletakkan di masjid untuk dapat dilihat orang-orang. Motif ukiran burung-burung Garuda juga menghiasi beberapa bagian mimbar. Sementara di bagian lengkung yang ada di mimbar dihiasi dengan ukiran-ukiran. Besarnya Masjid Ampel memberikan gambaran bahwa umat Islam pada masa itu juga sudah banyak. Aktivitas peribadatan yang terjadi juga dapat dikatakan intensif. Dilihat dari benda-benda yang ada di masjid seperti beduk, sumur untuk berwudu, dan lain sebagainya. Bentuk kebudayaan pada Masjid Sunan Ampel dapat dilihat dari gaya bangunan tradisional masjid dengan menggunakan bentuk atap tompang yang berjumlah 3 tingkat. Bagian puncak Masjid Sunan Ampel dihiasi oleh mamulo. Mamulo biasanya terdapat pada bagian puncak atap. Selanjutnya ada Masjid Sunan Bonang. Masjid Sunan Bonang, Rembang. Masjid ini berada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Masjid ini sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi dakwah kepada masyarakat sekitar. Selain Masjid Sunan Bonang yang berada di Rembang, terdapat juga Masjid Agung Masjid Tuban. Masjid Tuban ini dibangun sekitar abad 15 Masehi. Masjid ini berada di pusat kota Tuban, berdekatan dengan makam Sunan Bonang. Masjid yang dibangun Sunan Bonang di daerah Tuban tersebut dahulu dikenal dengan nama Masjid Astana. Masjid Astana ini berada di kompleks makam Sunan Bonang. Masjid ini digunakan Sunan Bonang untuk dakwah di wilayah Tuban, Jawa Timur. Masjid Astana ini memiliki kolam kecil di bagian depan. Kolam tersebut menjadi tempat untuk mencuci kaki oleh masyarakat. Karena pada saat itu banyak masyarakat yang datang ke masjid bukan hanya untuk beribadah, tetapi sekedar menyaksikan kesenian yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam berdakwah. Sementara masjid merupakan tempat suci yang digunakan untuk beribadah sehingga harus tetap dijaga kebersihannya. Selain itu juga ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Jalan Bintoro, Kecamatan Demak, Kota Demak, Jawa Tengah. Pada suatu hari para wali songo berkumpul membicarakan penyiaran agama Islam. Dan dalam musyawarah itu telah diputuskan mereka akan mendirikan masjid di Glagahwangi, Demak. Kemudian masjid tersebut diberi nama Masjid Demak. Bangunan masjid itu didirikan oleh para wali bersama-sama. Para wali yang turut dalam pembangunan masjid ini yakni Sultan Demak, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Geseng, Sunan Temboja, Sunan Giri, Sunan Ampel, serta para santri dan masyarakat. Di dalam Masjid Agung Demak, atap tengahnya ditopang oleh 4 tiang kayu raksasa. Salah satu di antaranya tidak terbuat dari batang kayu utuh, melainkan beberapa balok yang diikat menjadi satu. Tiang tersebut sumbangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Soko guru tersebut panjangnya 32 meter dan garis tengahnya 1,45 meter. Masjid ini didirikan di atas lantai batu merah berwarna keputihan yang masing-masing ukurannya 40 x 20 cm dan tebal 15 cm. Batu merah tersebut juga berfungsi sebagai fondasi bangunan masjid. Saka Srambi yaitu tiang-tiang yang terdapat di pendopo masjid sebanyak 8 buah. Masjid Agung Demak luas keseluruhannya adalah 24 x 24 meter.
Serambinya berukuran 31 kali 15 meter dengan panjang keliling 35,2,5 meter. Tatak rambat atau tiang penyangga ukurannya 25 kali 3 meter. Dan ruang beduk berukuran 3,5 kali 2,5 meter. Keseluruhan bangunan ditopang 124 soko, 4 menjadi tiang penyangga utama, 50 buah tiang penyangga, 28 tiang penyangga serambi, dan 34 tiang penyangga tatak rambat. Sedang tiang keliling ada 16 buah. Hampir seluruh bangunan mulai dari atap, kerangka, balok loteng, geladak, soko guru, dan lain-lain terbuat dari kayu jati yang berukuran besar. Masjid Agung Demak ini juga beratap susun 3. Ternyata model atap limas bersusun 3 ini mempunyai makna, yaitu bahwa seorang beriman harus perlu menapaki 3 tingkatan penting dalam beragama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pintu masuk ruang utama ada 3 buah. Terdapat berbagai motif ukiran di dalam pintunya. Sedangkan pintu-pintu samping berjumlah 4 buah, yaitu di sisi timur dan 2 buah di sisi selatan, dan utara ada 1 buah pintu. Jendela ada 10 buah yang terletak di dinding timur. Serambi Masjid Agung Demak berupa ruang terbuka dengan atap limasan, memiliki 8 buah tiang utama, berpenampang bujur sangkar, terbuat dari kayu jati berukir, dan 24 pilar penampang. Mihrab pada Masjid Agung Demak terdapat hiasan kura-kura yang menunjukkan angka 1401 Saka atau 1479 Masehi. Dinding di atas pintu mihrab diberi beberapa hiasan tempel yang berukir kaligrafi. Mimbar terbuat dari kayu jati yang terdiri dari bagian dasar, tempat duduk, dan sandaran atas. Di dalam Masjid Demak ini juga terdapat pawestren. Pawestren adalah tempat untuk kaum perempuan beribadah. Pawestren mempunyai 8 tiang kayu, 4 diantaranya adalah tiang asli, dan ada tempelan kayu berukir. Selain itu juga terdapat maksurah, yaitu tempat seperti kamar untuk beribadah saja. Memiliki pintu masuk di sisi utara berukuran 67 kali 156 cm. Masjid Agung Demak juga memiliki menara yang terletak di halaman depan masjid, sisi sebelah sisi selatan, dan dibuat konstruksi baja siku. Atap menara berbentuk kubah dengan hiasan bulan sabit. Ada sebuah balai di utara masjid yang berfungsi sebagai tempat ruang tunggu bagi peziarah yang akan masuk ke makam Sultan Trenggono dan Raden Patah. Di samping itu, masjid ini memiliki 5 buah pintu yang menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain, yaitu memiliki makna rukun Islam syahadat, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Masjid ini juga memiliki 6 buah jendela yang memiliki makna rukun iman. Selain Masjid Agung Demak yang terletak di Demak, Jawa Tengah, tidak jauh dari Masjid Agung Demak juga terdapat Masjid Kudus. Masjid Kudus berdiri sekitar abad 15 Masehi. Awalnya daerah ini bernama Tajuk, kemudian diberi nama menjadi Kudus. Masjid Menara Kudus terbuat dari batu bata merah. Mihrab Masjid Menara Kudus lumayan sempit. Di atas mihrab ada hiasan piringan dari keramik. Di kanan kirinya terdapat jendela. Sedangkan pada tubuh menara dihiasi dengan piringan bergambar berjumlah 32 buah. Terdapat gapura di serambi masjid yang telah mengalami pemugaran. Sebelumnya gapura tersebut berada di luar masjid, namun sekarang terlindung oleh atap serambi masjid.
Gapura tersebut dikenal dengan Kori Agung. Bangunan menara sendiri terdapat di depan masjid sebelah kiri gapura dari arah luar masjid. Adanya kemiripan bangunan tersebut menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dengan budaya lainnya. Kubah terdapat di atas bangunan serambi masjid adalah bentuk kubah yang mirip dengan kubah masjid yang berada di India. Kolam masjid yang terletak di sebelah selatan masjid memiliki 8 lubang yang di atasnya terdapat ukiran. Fungsi menara masjid adalah untuk mengumandangkan azan dengan tujuan agar didengar oleh masyarakat yang jaraknya relatif jauh dari Masjid Kudus. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.